Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Stikom Bandung membatalkan ratusan ijazah mahasiswa yang lulus pada periode 2018-2023. Hal ini dilakukan setelah tim evaluasi kinerja dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi menemukan adanya dugaan maladministrasi. Hal ini pun dikeluhkan oleh para alumni. Aras Arafani merupakan satu dari 233 alumni Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Stikom Bandung yang diminta mengembalikan ijazah. Pria berusia 27 tahun ini mengaku mendapat pemberitahuan dari alma maternya pada akhir tahun lalu. Kampus Stikom pun memintanya mengisi formulir kesediaan untuk membatalkan ijazah. Namun Aras menolak. Ia mempertanyakan keputusan pembatalan ijazah tersebut. Aras menyebut dalam surat edaran yang diterima alumni terdapat sejumlah poin yang menjadi dasar pembatalan ijazah oleh Stikom. Pertama, adanya perbedaan nilai antara pangkalan data pendidikan tinggi dengan kampus. Kemudian adanya ijazah yang belum mendapat penomoran ijazah nasional, jumlah SKS yang kurang, serta tidak adanya tes plagiasi yang dilakukan. Misalkan yang nilai itu udah jelas gitu kan, bukan alumni sendiri yang input ke PD Dikti seperti itu jelas kesalahan dari operator Stikom Bandung, dan yang harus bertanggung jawab itu di Stikom Bandung. Yang kedua, kurangnya SKS, jumlah SKS. Untuk saya pribadi, saya angkatan 2015, saya kuliah dari awal sampai akhir itu SKS-nya paket per paket. Dari Stikom Bandung sudah menyediakan hal tersebut. Jadi nggak mungkin ada kekurangan jumlah SKS. Dan sampai akhir, sampai skripsi pun jumlah SKS saya sudah di atas minimal yang minimal 144, itu saya 146 di transkrip yang saya pegang ini. Akibat persoalan ini, Aras mengaku dirugikan. Apalagi banyak isu yang berkembang di masyarakat yang meragukan keabsahan dan kebenaran ijazah yang diterima para alumni. Hal ini pun sempat menjadi pertanyaan di tempat ia bekerja dan di keluarga. Di masyarakat ini saya nilai belum terlalu paham ya dengan kasusnya. Kalau misalkan temuan dari L2 Dikti menyatakan bahwa ada hal tersebut, ada pemberian ijazah seperti jual beli nilai seperti itu, eh, kami minta Stikom Bandung tuh memvalidasi atau mengkonfirmasi dari 233 nama itu yang mana sih yang membeli nilai itu. Jangan digeneralisir semuanya pukul rata, harus kembalikan ijazah, karena kami yang ibaratnya tidak melakukan hal tersebut menjadi rugi. Terkait permasalahan ini, pihak Stikom tidak berkenan memberikan keterangan kepada CNN Indonesia. Tim sudah menghubungi pihak Stikom Bandung untuk meminta penjelasan terkait polemik kasus ijazah di Stikom Bandung. Namun hingga saat ini pihak Stikom Bandung tidak bersedia untuk memberikan pernyataan. Sementara itu, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi atau LL-Dikti Wilayah 4 Jawa Barat Banten menyatakan evaluasi terhadap perguruan tinggi akan dilakukan apabila ada indikasi pelanggaran serta adanya aduan dari masyarakat. Dalam kasus Stikom Bandung, indikasi pelanggaran yang dilakukan diantaranya adalah jual beli nilai. Sanksi pun sudah diberikan terhadap Stikom Bandung. Ada ijazah yang diberikan kepada seseorang tanpa melalui sebuah proses pembelajaran, dan juga diketemukan dalam evaluasi bahwa dan diakui karena berita acaranya itu juga ditandatangani bersama, begitu kan, oleh tim evaluasi kinerja dengan pihak perguruan tinggi tentunya. Ini berlaku juga untuk umum ya. Nah, lalu kasus untuk Stikom dilakukan proses pemberian sanksi administrasi. Kemudian terakhir, apakah ditutup atau tidak? Tentu kalau Stikom melakukan perbaikan-perbaikan yang baik ya, seperti bagaimana perbaikan dalam tata kelola PDDiktinya, kemudian juga penguatan sistem penjaminan mutu internalnya, tentu tidak dicabut, tetapi mungkin kita tim evaluator akan melihat kadar hasil perbaikannya.
Samsuri mengingatkan agar perguruan tinggi senantiasa menjaga mutu sesuai prinsip dasar penyelenggaraan perguruan tinggi, yakni tata kelola data yang baik, serta menjaga kualitas dengan adanya sistem penjaminan mutu internal agar bisa mencetak lulusan berkualitas. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.